2 juta itu saya main dari jam 12 sampai jam 5 subuh tuh bang. Meledak JP 25 juta bang. Masuk tuh langsung saldo. Saya langsung lah beli 15 Pro Max bang. Paginya aku beli langsung bang. Pulang ke rumah, ada teman nawari motor. Tapi kan saya nggak ada uang bang. Saya cuma punya aset nih HP nih. Jadi singkatnya kejual lah di 17 juta. Nah, saya amanin buat beli motor 5 juta bang. Kayak pengen main lagi lihat temen kan. Di sini juga kan kebetulan banyak yang main. Saya depoin lagi. Dapat lagi bang. Saya beliin iPad bang. 3 unit. Nah, ketiga kalinya nih yang terakhir saya main kemarin hampir masuk jurang nih bang. Pertama jual motor dulu kan bang. Saya depoin bang. Habis bang. Saya jual lah HP lagi. Aset terakhir bang. Makanya itu bang. Saya sadar bang. Maksudnya ini nggak betul nih. Harus diberhenti ini. Siap, Mas Alek, silakan. Nah, jadi ya terima kasih sebelumnya Bang. Nah, ceritanya tuh dari awal kan saya kan kebetulannya mahasiswa nih. Nah, mahasiswa semester 4. Terus kebetulan di semester 4 ada program pertukaran mahasiswa. Di pertukaran mahasiswa itu saya coba daftar dan kebetulan lolos itu di bulan Desember. Desember tahun 2023 kemarin. Singkatnya, saya berangkat itu di tahun 2024 awal. Sebelumnya tuh kan Bang, ada teman saya udah ada di sana dan udah kontak-kontakan gitu kayak Ya, nanti bakal ke sini nih gitu kan ngumpul gitu. Nah, saya berangkat di tanggal 19 Januari. 19 Januari itu saya tiba di Jogja terus sampai diatur dengan apa petugas-petugas kampusnya untuk ditempatkan ke kos masing-masing. oke. Itu berarti dari daerah Singkatnya berangkat ke sini dicari udah tahu. disiapkan ya? Ya, Oke. Ngampus atau kuliah di sini ya. itu berarti posisi dari sekolahan SMA-nya gitu atau Ah, daftar sendiri? dari kampus bang, Oke. Ya, siap. Terus, dari kampus di daerah gua kan. ya, Nah, hari pertama itu ketemu nih sama temanku yang udah janjian dari daerahku kan. Nah, di situ mulai pertama ngerti soal judul ini kan. ya. Jadi saya main dapat lah. Deponya kan pertama kalau nggak salah 100.000 kan itu. Ya. Main lah kita ke kafe itu, ke kafe dengan itu tadi kan dapat uang doang dari yang di main judul itu tadi Hmm. pertama. Tiba-tiba aja udah WD itu kan pas aku lihat. Nah, kita main ke kafe, pesan kopi, duduk terus tiba-tiba si temanku ini main lagi dia. Dapat lagi, Bang. Dapat lagi 500 kan. Nah, aku ditawarin, main nggak gitu. Nah, di situ berpikir, Bang, main aja kan mungkin bukan dari uangku kan, coba-coba gitu. Coba-coba terus main nggak dapet emang awalnya Bang, nggak dapet. Singkatnya kita pulang, pulang. Aku pulang ke kos aku, terus dia pulang ke kos dia, terus pulang main main kecil dulu bang 50 kan kan nggak tahu kan aku sebenarnya gimana. Nah, main 50 dapat lah 150. Nah, 150 santai tuh segitu aja bang, maksudnya cuma untuk nyoba doang kan, nyoba terus singkat lagi di langsung singkatnya bang ke puncaknya ke tiba-tiba apa ada biaya itu kampus itu cair itu dibayar kan programnya 4 bulan nih dibayar 2 bulan 1 kali. Nah itu 4 juta. 4 juta itu saya mainin di awal bulan 2 itu saya coba depo 500 bang langsung tuh 500 JP 1.500.000 ya bang 1.500 itu di bulan kedua itu Januari Maret April tuh bang bulan April tuh kan. Nah, itu sudah tuh. Saya nggak main lagi kan. Santai saya bang. Karena nggak tahu kan awalnya. Terus singkatnya lagi di bulan Mei. Mei itu kan takbiran ya. Malam itu saya main. Takbiran saya main tuh 600 bang. Habis tuh bang. 600 pertama. Terus besoknya kan udah lebaran tuh bang. Nah lebaran tuh saya kan kesepian. Sekian iseng-iseng nih depo 800 di jam 8 saya mainin sampai jam 12 malam tuh nggak dapet tuh bang, emosi kan saya pasti kok udah pernah dikasih mungkin kan kayak gimana perasaannya
kayak nagih gitu kan bang, pertama emang dapatnya tuh. Terus saya emosi kan bang, saya depoin langsung 2 juta bang. 2 juta itu saya main dari jam 12 sampai jam 5 subuh tuh bang. Itu meledak tuh bang, meledak JP 25 juta bang. Kaget tuh kan, gemeter saya bang, bener nggak nih? Nah bener nggak? Tiba-tiba saya WD ini bener bang, masuk tuh langsung saldo. Nah sebelumnya kan emang saya bingung nih bang, mau beli HP apa kan, sebenarnya saya mau ke Jogja juga kan, mau nyari HP nih bang, HP baru kan. Nah kebetulan kan ada nih JP ini 25 juta bang. Saya langsung lah beli 15 Pro Max bang, langsung tuh paginya aku beli langsung bang, langsung tuh sisa kan 4 juta, saya beli di temen bang, beli di bekas temen 21 juta bang. Nah 21 juta satu saset itu saya nggak main lagi bang, pulang kan saya tuh Ya. tanggal 19 Mei udah pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah ada teman nawari motor, tapi kan saya nggak ada uang bang, saya cuma punya aset nih HP nih. Nah saya bingung, kayak udah digebu-gebuin kayak beli HP motorku, beli motorku gitu kan. Nah, terus saya cobalah saya jual HP dari harga saya beli 21, kayak jual kemana-mana nggak ada yang berani beli bang dengan harga yang saya tawarkan. Jadi singkatnya kejual lah di 17 juta. Nah 17 juta itu saya amanin buat beli motor 5 juta bang. Terus masih ada sisa bang memang. Saya mainin, terus balik tuh bang, singkatnya bang. Balik buat beli 15 Pro Max lagi. Nah jadi kan kayak untung gitu kan, dapat motor, dapat apa, HP lagi balik. Nah situ masih ada sisa lagi. Tapi saya nggak main lagi bang, cuma sisa mungkin untuk beli rokok doang. Itu saya udah nggak main di bulan Mei, itu udah pulang. Terus Agustus itu bang saya baru main lagi. Nah sakau nih kawan, kayak pengen main lagi, lihat temen kan di sini juga kan kebetulan banyak yang main. Saya kan nggak punya uang bang, maksudnya kalau cuma untuk beli rokok ada, kalau untuk depo saya pikir-pikir bang, kalau cuma untuk 100-200 mager bang, mending beli rokok kan. Nah sakau saya nih bang, jual lah HP lagi ya kan, jual HP terus depo lagi bang. Depo depo itu saya jual HP-nya saya beli HP-nya pertama yang setelah saya jual lagi itu di harga 18,5 saya belinya, saya jual lagi di angka 16 kan, 16 sisanya itu saya depoin lagi, dapat lagi bang, dapat lagi, saya beliin iPad bang, Terus dapat 3 unit nih teman. Nah di situ saya apa, nggak pernah main lagi sampai di bulan November November kemarin nih. Nah ketiga kalinya nih, yang terakhir saya main kemarin hampir masuk jurang nih bang, saya sakau nih. Pertama jual motor dulu kan bang, kan kayak mager kan, motor udah ada gue sebelumnya, cuma kayak gabut aja kan beli motor temen tuh kan, motor custom bang itu bang. Nah saya jual pertama, saya beli motornya kan 5 juta bang. Nah saya jual itu karena saya sakau bang, saya jual kan udah dari kota ke apa, dari kampung ke kota tuh jauh kan bang jaraknya, untuk nyamperin si pembeli itu dia minta di harga 2,5 bang. Saya kan kayak aduh gimana kan, udah jauh-jauh tiba-tiba ditawarnya segitu. Nah saya mikir-mikir bang, gas aja, ya udah gas kan bang. Nah saya balik, saya depoin bang, habis bang, tingkatnya tuh samain habis semua bang. Saya depo kecil-kecil tapi nyampe dari hasil jual motor tuh habis ya kan, habis. Terus saya bingung, nggak ada uang lagi kan, saya jual lah HP lagi, aset terakhir bang 15 Romet nih, saya jual di harga 17 bang, saya beli 18,5, rugi kan dan itu. Terus saya depoin lagi bang, depoin pertama 5 juta bang, langsung itu main gila-gila banget itu bang. Kemarin awal Desember, tahu apa bulan ini tanggal 4 kalau nggak salah bang, saya depo 5 juta pertama, naik bang sampai 9 juta tuh, naik kan. Tiba-tiba asik-asik, terlalu asik main karena kayak enak banget liatnya bang, dari ininya apa, permainannya kayak pecahnya besar banget gitu, asiknya di situ bang. Nah terlalu asik main, tiba-tiba habis bang dari 9 juta itu, yang harusnya dapat malah nggak dapet. Nah saya kejar lah lagi 5 juta itu, main di jam 12-an sampai jam 2 bang, habis bang 5 juta.
sudah 10 juta kan itu, berarti dari total modal saya tunggu nih bang, ini 5 juta terakhir nih, saya depoin nggak? Nah, saya pertamanya bingung bang, saya tidur lah itu, dari jam 2, setengah 3 lah, setengah 3 nyampe jam 4, saya nggak bisa tidur tuh bang, mikir aja tuh, ini 5 juta gimana cara balikinnya dari modal yang pertama kan. Nah, tiba-tiba kepikiran lah, gas aja gitu, ya udah 5 juta terakhir tuh saya mainin lah bang, mainin sambil kayak hati itu gemeter gitu bang, kayak ini uang terakhir kan, nggak ada modal lagi nanti. Terus saya mainin, itu masih turun lagi bang, nggak bisa dapat. Nah, tiba-tiba di jam setengah 5-an tuh balik lagi bang, meledak lagi di 16, balik lah itu, udah saya tarik deh bang, saya kayak kapok lagi tuh, kayak hampir lah masuk jurang kan. Nah, disitulah bang saya balik, saya tidur, terus besoknya sore itu saya main lagi 2 juta. Nah, main 2 juta, pokoknya niatnya tuh yang penting beli HP lagi, udah nggak mau main-main lagi bang. Kayak sebelumnya saya main, saya punya prinsip bang. Kayak bandar lebih pinter, kita juga harus pinter-pinter main bang. Nah, Tadinya punya pikiran kayak gitu. ya bang, betul. Terus, Nah 2 juta ini saya depoin kan bang, uangku kan udah balik tuh 16 kan, udah niat dari awal pokoknya beli HP lagi nih, udah tuh gak main lagi. Singkatnya saya beli HP lagi bang, saya beli 19 bang, iPhone kalau berapa itu? dihitung 15 Pro Max bang. Sebelumnya saya beli udah punya sih 13 kan, cuma kan kayak ini ada uang kan, nganggur buat apa, nggak udah dibeliin barang kan. Nah tuh udah, singkatnya saya beli ini di tanggal berapa ya kemarin tuh, pokoknya saya main tanggal 4, saya jual tuh nggak nyampe beberapa hari, nggak nyampe seminggu, saya beli HP lagi bang, balik lah HP ini yang kepunyaan saya. Total saya jual beli HP ini 3 kali bang, buat muter doang tuh. Nah, di situ saya kepikiran bang, saya kayak hampir nih masuk jurang bang. Terus besokannya setelah saya beli HP, muncul lah video abang nih, saya pas muter-muter musik kan. Yang tadi lu bilang Nah di itu WA bang, katanya ini ya, lu dengerin musik, tahu-tahu muncul video gua gitu ya? betul bang. Oh iya. Lu Nah, apa tujuannya apa lu dengerin musik-musik itu tujuannya apa tadinya? nyantai bang. Nyantai gitu, lagi konsumsi musik Hmm. aja gitu ya? Musik-musik, tiba-tiba muncul tuh video abang yang sama, apa namanya, bandar tuh, kebongkar triknya kan, Ya. celuk-beluknya judul itu. Ya. Nah, di situ kepikiran, gimana ya? Maksudnya saya ini berhenti tanpa kerugian, Bang. Terus, maksudnya sebelum saya masuk ke jurang, saya harus berhenti lah, Bang. Hmm. Saya udah kayak ngeri gitu kan lihat orang-orang yang video-videonya Abang tuh. Ya. Makanya itu, Bang. Makanya sebelum saya masuk jurang, saya sadar, Bang. Maksudnya ini nggak betul nih, harus diberhenti ini. Yang jadi ininya bang, rusaknya itu kayak pola pikir saya, kayak kalau Ngaco masuk ya. di kelas, enggak gini bang, maksudnya kayak masuk kelas tuh belajar kan, ngampus, nah kayak nerima nerima apa, Pelajaran. belajar tuh kayak ngambang-ngambang gitu bang, masuk keluar gitu, kayak nggak konsisten gitu bang. Nggak fokus gitu. Nggak fokus bener, sebelumnya nggak gini gitu, saya kayak Hmm. aneh aja gitu kok, ngerasa aneh, terus gimana cara menyudahinya gitu. Teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah, dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian, karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepengin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Oke, lu berarti saat lu dengerin musik itu sudah ada lu mau berhenti atau enggak tadinya? Sudah bang. Sudah, tapi ditambah lu dapat video gua, jadi lu akhirnya nonton video gua kayak gitu. Oke, I see. Terus lu, sorry gua potong dulu, tadi dari daerah mana? Ambon bang, Ambon. Ambon. Terus sekarang semester berapa?
semester 6. Semester 6 dikit lagi bro. Terus Iya, oke. Lu berarti udah nyadar kalau ini gue mesti berhenti kayak gitu. iya. Ya itu udah bagus itu. Udah bagus itu. Maksudnya gimana bang? Kayak sebelum saya masuk jurang kan bang, lebih Hmm. jauh dari orang-orang yang video abang tuh saya kayak ngeri Bang. Apalagi saya kan udah ditinggal sama bapak bang, saya sendiri nih. Oh Cuma ya. tinggal sama ibu saya kan. Saya kayak ngerasa sedih aja gitu. Kayak kenapa ya saya gitu. Kayak Hmm. udah melampaui batas lah bang, kayaknya. Ibaratnya Hmm. tuh. Oke 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 oke. Nggak mau terlalu jauh lah bang. Mau hidup yang lebih nyantai gitu. Nggak pola pikir dengan jebol nih rusak banget bang. Pola pikir nih. Iya. Berarti total lu masuk ke dunia perjudolan berapa lama? Dari Januari sampai Desember ini bang, awal Desember kemarin. Tapi itu sebenarnya lu udah bagus tuh kalau menurut gua. Lu udah ada aware gitu, aware sendiri lu gitu loh. Ada keinginan buat gua kayaknya mesti stop nih, nggak boleh lanjut karena Iya, ini udah ngerusak gua. Itu bagus tuh karena jarang yang memiliki sense kayak gitu tuh, jarang. Kalau udah terlanjur jebur itu udah karena itu udah nggak ada pikiran kayak gitu lagi, yang ada di otaknya gimana duit gua balik gitu. Main nah, lagi gitu. Ini karena lu belum terlalu dirugikan kali secara material mungkin, atau kayak gimana? Yang kenapa lu betul-betul ini berhenti gue bang. mesti stop kayak gitu? Nah, gini bang, kan di saat saya jual HP itu bang, saya kayak stres gitu bang. Stres kayak gimana nih cara balikinnya nih. Saya harus Hmm, punya modal balik nih. Itu di situ loh bang, saya stresnya bang. Gimana caranya balikinnya? Sedangkan ini juga kan nggak menentu dapat kan bang. hmm. Gitu bang. Oke, berarti sekarang Sebenarnya di situasi ini nih, apa yang gimana? lu harapkan? Kayak gimana sih bang cara kayak ngelurusin lagi pola pikirnya, mungkin kayak anti banget sama judul bang. Kebetulannya kan di teman-temanku kan banyak bang yang main lagi nih. Terus saya kayak ngajak berhenti lah ya judul nih, jangan main lagi gitu bang. Udah tahu caranya apa admin nih pasti kan menjebak gitu kan bang. Gitu bang. Ya ya oke. Lu udah nonton video yang terbaru gua tuh, yang gua monolog sendiri itu, yang gua share gimana berhenti Benji di itu bang. anak-anak usia 20-an, Gen Z gitu. Nonton? Ah udah. Ya, Yang baru lagi yang abang baru upload juga nih yang suami istri itu yang pakai masker hitam tuh saya baru ya. lihat tadi bang. Ya itu. Nah, yang gue khususkan buat lu nih, orang-orang seumuran lu nih, itu kan ada tuh yang judulnya buat Gen Z, satunya lagi judulnya buat usia 20-an kayak gitu ya. Ada dua Nah, video itu harusnya daging banget itu kalau dikonsumsi, ya, harusnya. Itu. Lu udah tonton itu? udah bang. Oke, siap. Gue mungkin menegaskan lagi dari video itu. Gue tegaskan lagi, gue underboard lagi sedikit. Biar lu betul-betul mantap, makin yakin kayak gitu. Gue itu udah ketemu sama mantan-mantan admin ada banyak bro. Ya. Mantan-mantan admin, mantan-mantan yang pekerja di judul ada banyak. Terus mantan bandar juga gue udah ketemu ngobrol, ngopi bareng. Ya, Dan mereka menceritakan hal-hal yang sifatnya ini memang menjelaskan bahwa judul ini nggak bisa dijadikan, terapin. ya nggak bisa jadiin tempat atau ladang pencarian kayak gitu kan. Nah, Dan karena di situ ada penipuan, ada settingan segala macam gitu. Itu fix fakta dan gue juga ada bukti-buktinya yang akurat gitu. Nah, harusnya membuat lu ini yakin kalau judul ini memang udah nggak bisa diharapkan. Nah, iya. dari situ gue pengen nanya ke lu percaya nggak judul ini, slot dan lainnya ini settingan? Settingan banget bang. Percaya ya? Percaya. Ya oke, berarti no debat ya, nggak perlu diperdebatkan soal ini ya. Ya. Nah, sekarang kan gimana caranya ngelatih otak lu lagi biar kembali seperti semula gitu kan? Nah, itulah Biar permasalahannya. iya, biar ngilangin candunya gitu kan? Nah, Nah, iya. Jadi ya yang sering sering gue bilang juga tuh di video itu kan, lu tonton itu kan, cara berpikir lu yang dulu itu memang nah, dirusak, akhirnya mecah gitu loh. hmm, Pikirannya rusak, mecah, akhirnya ya udah pada kelempar-lempar nih. Yang ngambang-ngambang gitu. ngambang semua ya. Jadi itu mesti lu kumpul-kumpulin lagi, Bro. Lu gabungin lagi, dan itu butuh usaha. Betul-betul ada ikhtiar gitu loh. Nggak bisa lu Nah, cuman mengikhtiarkan sehari dua hari terus lu nggak mampu terus lu nyerah, nggak bisa. Lu harus mengikhtiarkan itu. Jadi dibentuk dengan cara apa ya tadi, lu tahan nggak sampai depo, ya kan? iya bang. Usaha-usaha teknisnya ada banyak banget sih. Termasuk lu meluangkan waktu-waktu lu biar nggak gabut tuh.
Iya, Kalau nggak betul. gabut gue ngapain nih? Nanti lu nyemplung lagi gitu kan. Lu Hmm. cari kegiatan, aktivitas biar kegabutan lu itu nggak digunakan untuk depo gitu loh, untuk main judol. Nah, lu cari cara itu yang porsi adrenalinnya itu sama kalau bisa gitu. Jangan di bawahnya, jangan setara, malah lebih tinggi kalau bisa Iya, gitu. Kenapa? Karena lu sedang melawan dopamin dan adrenalin yang di judul ini kecanduannya. Jadi lu melawannya iya lebih bang, berat banget bang. ya lebih tinggi sifatnya. Contoh Iya, apa gitu? Mungkin lu turnamen futsal contoh kan masuk nah, adrenalin, ada namanya kalau kalah malu atau segala macam. Apapun itulah lu yang tahu sendiri hobi lu apa. Lu senangnya di hmm, hal apaan gitu. Atau lu main apa kayak gitu. Kalau gua biasa adrenalin tuh kalau gua lagi ngulik-ngulik musik tuh gua adrenalin tuh kadang-kadang nah, nggak lupa jam, bener-bener nggak lupa bener-bener lupa waktu banget lah pokoknya. Itu bisa hmm, kadang-kadang 4 jam nggak nyadar ternyata wah udah 4 jam 5 jam aja nih gua lagi ngulik kayak gitu. Adrenalinnya tinggi gitu loh. nah, Tinggi tinggi banget kayak gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Itu lu cari pasti nemu. Setiap orang pasti punya. Nah, itu buat mengalihkan porsi yang kecanduannya. Nah, porsinya ini yang tadi aku bilang kalau bisa jangan di bawahnya atau sama rata. Kalau bisa lebih tinggi gitu. Jadi dosisnya ya. ya, Anggap aja kalau dosis levelnya kecanduan anggap aja di angka 5, ya lu nyari jangan 4, jangan 5 tapi di 6. Nyari penggantinya gitu. Kenikmatannya betul-betul melebihi dari kecanduan itu lu cari aja. Gitu. Setiap orang pasti punya kok, pasti. Nggak mungkin nggak punya, pasti punya. Pasti punya karena kita dikasih kelebihan itu kan sama Tuhan kan. ya Kayak betul gitu. bang. Nah, pasti ada. Nah, tergantung apa itu. Macam-macam ada orang yang bongkar-bongkar radio, bongkar-bongkar komputer, bongkar-bongkar motor itu kan adrenalin buat mereka Iya, gitu. Ya kan ada orang senangan bongkar-bongkar motor gitu kan berjam-jam, 3 jam, 4 jam bongkar-bongkar baut karena dia senangan di situ gitu loh. Ya bagi orang yang hmm, nggak senang di situ ya biasa aja, cuman bagi orang yang senang di situ itu udah nikmat banget dia bongkar-bongkar baut, nyusun-nyusun apa segala macam kalau dia suka ngoprek-ngoprek motor gitu. Nah, kan kayak gitu. Ada pasti. Itu. Jadi iya, berat ya berat, tapi mesti diusahakan. Gak ada pilihan lain soalnya karena lu udah jilat ludah sendiri. Kalau lu udah yakin, udah percaya bahwa itu settingan, terus lu masuk gitu kan lucu. iya betul bang. Gak konsisten dengan pendirian lu dong. Ya kan berarti kalau Iya nggak bang, konsisten kan berarti logika nggak berjalan. iya bang. Ya kan? Rusak lagi pikiran. Iya, ya kan? Contohnya, aku sering menganalogikan kan, lu udah tahu bahwa itu air tuh panas mendidih gitu. Lu udah pernah nyemplung sekali, terus jari lu satu hilang, ya kan? Nih Iya, jarinya lu cemplungin hilang gitu mamanya. Hilang kerebus saking panasnya gitu, nah, ya kan? Hilang nih iya, udah hilang. Terus berarti kan lu udah percaya bahwa air itu panas gitu kan? nah, Berapa derajat gitu. Terus lu cemplungin lagi jari satunya lagi mamanya gitu. ulang lagi ya. Ya kan hilang terus nanti habis nih Iya, jarinya, lu nggak punya betul jari. bang. Padahal di awal lu dikasih kode bahwa air itu panas. Di awal Iya, lu udah kehilangan jari lu kayak sekarang berarti lu udah kehilangan jari lu nih. Otak lu iya, udah rusak banget kehilangan jari anggap aja seperti itu. iya, Ya kan udah kehilangan jari lah ya gua analogikan kayak gitu. Nanti lu nyemplung lagi udah tahu lu panas, udah tahu itu air panas, lu nyemplung lagi nanti kehilangan satu jarinya lagi apa contohnya. Ya, jadi nanti lebih banyak lagi harta yang lu keluarkan hmm, atau lu akhirnya nggak bisa jadi wisuda tuh di DO atau apa segala macam bener bang. ya kan banyak hal tuh kayak gitu logikanya kan mesti runtut nih strukturnya ya Rasional. dong harus runtut dong karena lu udah mempercayai kok lu jelas udah sendiri kayak lu ada baygon udah jelas-jelas baygon bukan zat untuk diminum Nah, nah pertama lu udah pernah minum dan lu merasakan racunnya. keracunan gitu lu dibawa ke dokter gitu lalu mau nyoba lagi gitu sedangkan lu udah mempercayai bahwa baygon ini bukan untuk diminum ya kan Nah, nah ini iya betul. strukturnya kayak gitu mesti mappingnya mesti bener dulu nih jadi gue coba menganalogikan ke lu dengan cara berpikir lu karena lu ini udah semester 6 harusnya lu udah bisa berpikir seperti itu nih strukturnya Iya bang. ya kan jadi pasti bakalan runtut nih harusnya jadi logiknya ada di sana nah kalau soal fase kecanduannya makanya gue sering bilang kecanduan is kecanduan hanya sebatas kecanduan lu bisa kecanduan hal apa aja Betul. ya kan bisa hal Iya, positif juga bisa kecanduan banyak orang kecanduan baca Al-Quran ya. betul. Banyak orang kecanduan olahraga kalau nggak olahraga puyeng Ya, itu sama bang, sobat bang. Sebelumnya kan
sebelum main ini saya juga sering olahraga bang. Nah Hmm. kayak jadi pertama kenalnya kayak langsung kayak mager gitu, Ya, malas ngapain gitu bang. ya, karena dopaminnya dan adrenalinnya dikalahkan sama main judulnya, Gitu kan. nggak imbang. Iya. Mungkin lu mesti dapat motivasi lagi, lu berolahraga, motivasinya digedekan lagi, biar desire atau hasratnya lebih tinggi lagi porsinya. Jadi kan kayak gini, saat lu kepengen mengerjakan sesuatu, lu diajak teman nggak mau karena lu ada hal yang lebih lu prioritaskan, nggak mau. Lu lebih nikmat di rumah, umpamanya lu mau ngapain kek, gitu kan? Iya. Lu diajak teman nggak mau, padahal diajaknya tuh yang udah jelas-jelas bahkan bikin lu happy, tapi lu nggak mau karena lu lebih prioritas mengerjakan sesuatu di kos atau di rumah depan komputer yang bikin lu lebih bahagia dari pergi. Jadi porsinya, levelnya itu dikalahkan dulu tadinya. Hmm. Apalagi yang sifatnya udah masuk ke kecanduan, ke habit tadi berulang-ulang. Gimana nggak kecanduan? Lu melakukan uh, permainan itu berulang-ulang jadi habit, ya pasti kecanduan. Bukan lu doang, semua orang yang masuk ke situ kena pasti. Iya. Tapi candunya candu gitu loh. Jadi lu mesti perjuangkan. Jadi nggak bisa juga dengan instan instan lu langsung melewati itu sehari candu hilang, enggak. Lu tetap perjuangkan gitu. Tapi cara berhentinya harus langsung. Kalau buat gua tuh harus langsung. Nggak boleh lu setengah-setengah, biasanya lu deponya setiap hari, sekarang seminggu sekali. Nggak bisa kalau buat gua. Ya, mungkin setiap orang punya Iya. punya trik atau metode sendiri-sendiri ya. Cuman kalau buat gua nggak, sekalinya gua nggak ya nggak gitu. Gua nggak mau seminggu sekali kayak, nggak mau 2 minggu sekali kayak, langsung stop total gitu. Nah, Iya. gua sekarang ngasih tahu ke lu itu hanya sebatas perantara aja, Iya. membuka Makasih. pikiran lu, sama kayak lu waktu diajarin sama dosen, dikasih tahu sama dosen. Kan dosen cuma ngasih cara berpikir doang kan, ngasih ngasih Ya pandangan doang kan, gambaran. gambaran kan. Cara Ya mempersepsikannya kan elu kan, tergantung ya. tergantung elu kan. Kayak lu disuruh review buku kan sama sama dosen kan. Nah, isinya sama sebenarnya kesimpulannya, tapi cara menyampaikannya ke elu dengan dosen lu kan berbeda kan. Iya. Nah, itu sama aja kayak gitu. Jadi dosen lu nggak bisa ngontrol lu, cara berpikir nggak bisa. Makanya yang memutuskan semuanya ada di diri lu. Sama kayak gua nih. Gua ngasih tahu hanya memberikan pandangannya aja. Iya. Pandangan kayak gini loh. Alur kerjanya tuh kayak gini, mappingnya tuh kayak gini. Nah, sisanya lu yang menentukan. Lu mau mempersiapkan perjuangan itu atau lu mau lanjut bermain slotnya atau segala macam, ada di lu. Makanya nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merubah seseorang, tuh nggak ada. Siapapun, lu mau ke psikiater, lu mau ke ustadz, mau kemana pun nggak ada. Karena apa? Karena keputusannya ada di kita, yang megang kendali itu kita, kontrolnya ada di kita. Ustadz hanya memberikan pengarahan, kalau lu nyambung ya syukur, nggak nyambung ya kontrolnya ada di lu gitu. Betul. Cara berpikirnya kayak gitu. Jadi dengan lu ngobrol lama gue kayak gini, ini tidak serta-merta 100% lu jadi berhenti, karena semua ada di lu keputusannya. Gue hanya ngasih tahu clue-nya aja. Kayak ini, analogi sederhananya kayak gini. Lu kan suka mancing, Iya. senang mancing mamanya. Nah, gue juga suka mancing nih ceritanya. Dan gue pernah mempelajari hal mancing. Nah, lu nanya ke gue, Mas Imam, gue lagi senang mancing. Gue pengen jadi orang yang ahli di mancing. Nah, gue pernah mempelajari buku mancing. Dari 100 buku, ada satu buku yang bagus banget. Ya kan? Nah, gue kasih tahu ke lu. Nih gue pernah baca buku mancing, lu baca. Ya kan? Nah, gue ngasih tahu aja nih. Nah, memutuskan lu bagus apa enggaknya kan lu setelah baca, bukan gue. Sama kayak gini. Jadi yang memutuskan semuanya ada di lu. Nah, gue hanya memberikan fakta-faktanya aja. Biar mungkin informasi yang lu miliki, knowledge-nya tidak banyak seperti gue. Iya. Kayak gitu. Atau sebaliknya. Kayak gitu aja. Sebenarnya saling lengkapin. Jadi semuanya keputusannya ada di lu. Tapi gue coba memberikan gambaran-gambaran yang harusnya nggak bisa diperdebatkan soal masalah tadi. Gue ngobrol sama Bandar, gue ngobrol sama mantan-mantan admin segala macam, itu faktanya seperti itu. Dan ini tipuan, ini settingan. Lu sekalian jebur lagi ke sana, udah dijamin bakalan lebih rungkatnya lebih banyak. Betul. Dan contoh fakta yang ada di depan mata kita ada banyak. Di video-video gue kan ada banyak. Iya betul loh. Nah, lu bukan saudara gua, lu bukan baru kenal di sini, lu bukan teman gua, lu mau belangsak juga bukan urusan gua. Kalau Iya. lu besok kenapa-napa juga bukan urusan gua juga nggak bakalan sedih. Apa urusannya gitu, kita darah daging bukan segala macam. Kan kayak gitu logikanya ya. Iya. Logikanya seperti itu, kita harus bukan sedang tidak memanusiakan, cuman
ini memang seperti ini ekosistemnya gitu loh. Nah itu, jadi monggo silakan lu konsumsi video-video gue, lu nangkep sendiri. Kalau penjudul itu nggak bakal bisa dinasehatin, nggak bakal bisa berhenti kalau dengan dirinya diri sendiri. Ya silakan dikonsumsi. Kalau dikonsumsi lu dapat maknanya, syukur. Gak dapat maknanya, ya nggak apa-apa, nggak ngerugiin lu juga, ya kan? Iya Bang. Gitu. Udah gitu aja. Jadi semua itu tadi lu ambil maknanya, ambil conclusionnya. Lu harus sekarang posisinya harus berjuang beresin cara berpikir lu. Sebenarnya cara berpikir lu sebenarnya dengan lu sekarang udah gue harus stop, gue nggak mau ngelanjutin lagi karena ini bakal menghancurkan gue di masa mendatang nih kalau gue lanjutkan. Itu juga udah bagus karena lu apa ya, sedikit lagi masuk jurang, lu bahwa di depan ada jurang. Jadi gue harus mengetahui ini kayak gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya udah bagus. Jadi langkah baik lah, start yang baik buat lu untuk menghentikan semua ini. Udah. Nah, hal-hal belakang yang menurut lu itu jadi wasting gitu kan, terbuang, ya udah itu proses hidup aja kok. Iya Bang. Jadi udah nikmatin aja. Ya udah, gue kemarin pernah melakukan hal bodoh, gue pernah membuang waktu gue sia-sia, gue pernah mengeluarkan duit banyak, dirugikan segala macam. Ya udah, jadi proses hidup gue, jadi pengalaman, jadi pelajaran hidup gue ke depan, gitu aja. Iya Bang. Itu sih dari gue. Oke Bang, makasih Bang atas masukannya. Jadi saya makin semangat nih Bang melawan fakta-fakta juga yang nggak bener nih dari Google nih. Udah sekarang nikmati liburan lu. Berarti lu sekarang posisi di mana? Udah di rumah Bang, di kampung halaman. Di kampung halaman. Ya udah, lu nikmatin sama keluarga. Udah bentar lagi kan lu mau berangkat lagi berarti kan? Iya Bang. Ya kan, udah nikmatin mu di rumah, udah happy di rumah, bahagia sama keluarga. Udah segala macam. Masalah nggak punya duit apa segala macam itu normal, banyak orang nggak punya duit. Iya betul. Ya kan? Gitu aja, nikmati aja. Iya. Iya, gitu aja. Nikmati aja bareng sama keluarga, happy, bersyukur sama keluarga. Habis itu nanti berangkat lagi. Kayak gitu aja udah. Buka lembaran baru, bismillah. Menjalani selayaknya yang harusnya lu jalani di usia lu dan privilege lu sekarang. Gitu aja. Iya. Itu aja. Ya, Iya, itu Bang. aja dari gua. Siap. Semangat Iya, terus. Siap Bang. Lu ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin yang lagi nonton nanti? Siap Bang. Ada pesan nih satu untuk teman-teman yang mungkin lagi main atau lagi merasakan enak-enaknya nih, nggak tahu depannya ada jurang. Kalau udah tahu itu jurang, berhentilah dari sekarang lah. Jadi sebelum kejauhan, masuk jurang makin dalam, nggak enak kan kayak orang-orang lain gitu. Itu aja ya Bang. Ya, siap. Oke deh, thank you. Semangat. Lanjutkan perjalanan lu. Ya, Siap Bang. sip. Oke deh. Thank you ya. Thank you, makasih. Ya, sama-sama. Yo.